Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Tuhan, janganlah kamu takut. Kata takut atau rasa takut ini sudah menjadi familiar di dalam kehidupan kita masing-masing. Banyak orang merasa takut, bahkan takut pada kematian itu sendiri, atau takut pada orang mati. Jadi misalkan kita diberi pilihan mendirikan rumah berhadapan dengan pemandangan yang indah atau berhadapan dengan kuburan, pasti banyak orang memilih berhadapan dengan pemandangan yang indah. Tidak mungkin berhadapan dengan kuburan. Alasannya karena takut. Memang kita sangat keliru atau takut berlebihan. Bukannya kita takut terhadap orang yang hidup, malah takut terhadap orang mati. Jadi menarik dalam pewartaan hari ini, sabda Yesus kepada ke-12 muridnya, janganlah takut. Yang menjadi latar belakang pewartaan bacaan ini adalah berhubungan dengan perutusan para murid, para rasul, untuk menjelaskan siapa Yesus kepada orang banyak. Tugas untuk menjelaskan ini pasti sulit, pasti mengkhawatirkan, pasti menakutkan. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena para rasul merupakan bagian dari kelompoknya Yesus, hidup bersama dengan Yesus. Dan juga mereka sudah mengalami seperti yang Yesus katakan, bahwa tidak ada nabi yang dihormati di tempat asalnya. Artinya sudah ada konsekuensi dari perutusan ini. Pasti mereka akan tidak didengarkan. Pasti mereka tidak akan dihargai. Tugas untuk menjelaskan Yesus kepada orang-orang sebangsanya, orang-orang sekampungnya. Pasti hal ini tidak mudah. Apakah mereka bisa dipercaya atau tidak? Dan pasti banyak hal yang ada di dalam pikiran mereka dengan tugas dan perutusan ini. Namun lewat pewartaan dan dalam pewartaan pada kesempatan ini, para murid diingatkan, para murid diteguhkan untuk jangan takut. Janganlah takut menjalankan tugas sebagai nabi, menjalankan tugas sebagai pewarta. Dengan seruan jangan takut ini mau menegaskan kepada kita bahwa yang menjadi sumber kekuatan, yang menjadi sumber pewartaan itu adalah Allah sendiri, tidak ada yang lain. Untuk apa harus takut? Kalau Allah yang menjadi sumber, kalau Allah yang menjadi kekuatan, dan bukan kekuatan yang berasal dari diri kita, bukan kekuatan yang bersifat manusiawi. Sekali lagi, seruan jangan takut mengantarkan dan menyalurkan kepada kita bahwa kekuatan dan sumber ini hanya dari Allah sendiri. Hal ini pun dialami oleh Nabi Yeremia dalam bacaan pertama tadi, bahwa ia sebagai nabi lewat pewartaannya itu membuat orang takut, membuat orang menjadi marah, membuat orang menjadi jengkel dengan dirinya. Karena apa yang ia wartakan, apa yang ia sampaikan kepada orang-orang di sekitarnya membuat mereka tersinggung akibat perbuatan
akibat tindakan mereka yang tidak benar, Yeremia mewartakan kebenaran Allah, maka membuat mereka marah, lalu mengancam. Jadi kesaksian Yeremia tadi bahwa sahabat-sahabatku mulai mengancam, mulai menakuti aku, itu dalam bacaan pertama tadi. Akibat dari apa yang ia serukan, karena tugas sebagai nabi, tugas sebagai pewarta yang menyatakan kebenaran yang harus dan sungguh-sungguh dijalankan. Tetapi saudara-saudari sekalian, yang luar biasa adalah ia mengalami penyertaan Allah yang begitu tak terpikirkan. Allah selalu menyertai dia. Sebagaimana kelanjutan dalam bacaan pertama tadi ia katakan, Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Walaupun ada ancaman, walaupun ada kemarahan yang begitu besar dari orang-orang yang mendengarkan pewartaan, tetapi Yeremia tidak takut. Yeremia tidak gentar. Karena keyakinan yang begitu besar di dalam dirinya bahwa Allah selalu menyertainya, bahwa Allah tidak pernah akan meninggalkan di dalam situasi apapun. Yeremia merasakan penyertaan Allah dalam tugas kenabian ini. Ia merasa ia tidak sendirian, karena ia berjalan bersama dengan Allah. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus Tuhan, seorang murid atau seorang pewarta kiranya perlu terus-menerus menyadari bahwa pemeliharaan Allah, penyertaan Allah atas dirinya, gambaran sungguh sangat indah dalam Injil tadi, bahwa di mata manusia burung pipit itu tidak ada harganya. Jadi dulu kalau satu ekor burung pipit artinya tidak ada harga apa-apa. Jadi burung pipit dijual seduit 2 ekor. Namun tak seekor pun daripadanya akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Jadi kalau hanya 1 ekor berarti tidak akan ada harganya apa-apa. 2 ekor pun masih harga yang terkecil. Mau mengatakan sebenarnya bahwa di mata manusia itu tidak ada arti apa-apa. Yang kecil, yang sederhana, yang tidak diperhitungkan. Tetapi di mata Allah sungguh-sungguh bernilai, sungguh-sungguh berharga. Jadi bayangkan burung pipit ini, dia tidak pernah menanam tetapi selalu ada makanan. Dia terbang dengan menggunakan sayap itu tidak akan jatuh kalau Tuhan tidak menghendaki. Dia tidak pernah mempersiapkan harus ada lumbung, misalnya kita pasti sudah siap seperti sekarang ini pada masa-masa corona atau pada mungkin besok pasar itu akan tutup selama 3 hari, itu pasti sekarang sebentar ini ibu-ibu akan menyediakan stok. Takut kekurangan, pasti beli sayur yang banyak, bahan makanan yang secukupnya. Tetapi burung pipit ini dia tidak pernah berpikir. Tetapi Tuhan selalu memberikan, Tuhan selalu menyediakan apa yang tidak ia pikirkan. Apalagi kita manusia, pasti penyertaan Allah itu sangat luar biasa. Kita manusia sebagai mahkota ciptaannya sendiri, yang lebih tinggi dari segala ciptaan. Maka pemeliharaan dari Allah akan selalu terus berlangsung. Jadi tidak mungkin Tuhan akan membiarkan kita merana. Tidak mungkin Tuhan akan membiarkan kita menderita.
maka sekali lagi kita diajak untuk merasakan penyertaan Allah dalam hidup kita masing-masing. Oleh karena itu saudara-saudari, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu takut. Apalagi kita harus bersaksi tentang Allah, tentang kebenarannya sebagai nabi yang kita ambil bagian ketika kita dibaptis sebagai imam, sebagai nabi, dan sebagai raja. Partisipasi kita dalam Tritugas Kristus itu sendiri. Jadi kita tidak perlu cemas, tidak perlu takut. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku akan mengakuinya juga di depan Bapakku di surga. Jadi ketika kita takut mengakui Yesus, ketika kita takut memberi kesaksian tentang kebenaran itu sendiri, jadi tentu saja Yesus tidak akan mengakui kita nanti. Maka jangan takut. Jadi kata takut tadi diulang-ulang beberapa kali di dalam Injil. Ini juga mau menegaskan bahwa apa yang kita buat, apa yang kita wartakan, yang kita lakukan seperti Nabi Yeremia tadi, bahwa Allah selalu menjadi kekuatan, Allah selalu menyertai kita sekalian. Yang perlu kita takut adalah mungkin jangan berbuat dosa, jatuh di dalam dosa. Itu yang mungkin perlu kita takuti. Tetapi ketika berbuat benar, menyatakan tentang kebenaran itu, tidak perlu takut. Karena tadi dalam bacaan kedua, bahwa dosa itu datang dari manusia yang pertama, Adam. Jadi dosa berbuat dosa seperti yang telah dia buat Adam. Dan dosa yang sama adalah pelanggaran yang telah dilakukan oleh Adam sendiri. Karena dosa Adam ini, semua orang menerima akibat atau konsekuensi dari dosa itu. Jadi mungkin yang perlu kita takuti, yang perlu kita cemaskan ketika kita berada di dalam situasi dosa. Jadi kadang-kadang kita merasa nyaman atau bahkan menikmati perbuatan dosa yang kita lakukan, yang kita buat. Kita merasa tidak ada apa-apanya. Tetapi perbuatan yang baik kita merasa bahwa itu bukan perbuatan yang membuat kita nyaman. Tetapi ketika berbuat dosa, kita menjadi nyaman, bahkan meneruskan perbuatan itu. Dan ini yang mungkin perlu kita takuti. Ini mungkin perlu perubahan, perbaikan diri. Sehingga saudara-saudari sekalian, sekali lagi saya katakan, janganlah takut. Karena Tuhan akan selalu menyertai. Tuhan akan selalu berada bersama kita di dalam situasi apapun. Kalau kita punya keyakinan, punya iman yang teguh. Sehingga intinya pada hari ini yang akan menjadi poin permenungan kita adalah bahwa undangan Tuhan untuk menjadi pewarta bukan hanya dengan kata-kata, bukan dengan bibir yang terucap, tetapi harus dengan perbuatan nyata. Dan ini tidak mudah. Karena apa? Pertama, bahwa dalam mewartakan pasti akan ada beragam, ada banyak perbedaan, ada banyak situasi. Atau boleh dikatakan medan pewartaan kita itu beragam. Sehingga ada yang sulit, ada yang mudah. Tetapi ketika kita sudah punya keyakinan, ketika kita sudah percaya bahwa Tuhan yang menjadi sumber dari penyertaan ini, bahwa kita tidak perlu takut. Kita harus bertugas untuk memberikan kesaksian, mewartakan tentang siapakah Kristus itu, seperti para murid. Walaupun akan ditolak, walaupun akan mungkin tidak diterima, tetapi bahwa kita harus bertugas
untuk tetap menyerukan, menyuarakan tentang siapakah Yesus itu. Jadi yang menarik bahwa Allah itu tidak pernah menuntut hasil. Tetapi yang Allah tuntut adalah usaha. Yang Allah tuntut adalah kerja keras. Jadi kita melihat seperti dalam perumpamaan tentang talenta, bahwa Yesus tidak pernah melihat bahwa kau dapat berapa, 1, 2 atau tidak, itu tidak penting. Yang Yesus mau kamu kerja atau tidak, kamu usaha atau tidak. Jadi ini juga menjadi catatan bagi kita. Bahwa ketika kita mewartakan, ketika kita diberi kepercayaan, misalnya dalam tugas di gereja ini, jadi jangan sampai kita putus asa karena tidak ada hasil. Jangan sampai kita merasa kecewa ketika kita ditolak. Tetapi yang paling penting adalah sejauh mana saya berusaha, bekerja keras dalam perlindungan, dalam penyertaan Tuhan itu. Ini menjadi poin permenungan kita. Kita bisa melihat ke dalam diri kita masing-masing. Sejauh mana kita sungguh-sungguh mau mewartakan tentang Yesus sang kebenaran itu sendiri. Di dalam pewartaan, ketika kita mau mewartakan, hal yang menjadi catatan penting juga adalah tugas kita sebagai pewarta memang tidak mudah. Gampang-gampang sulit. Tetapi supaya kita bisa kuat, supaya bisa memampukan kita, hal yang harus kita buat adalah harus membangun relasi dengan sumber pewartaan itu sendiri adalah Kristus. Jadi tanpa Kristus kita akan goyah. Kita mudah menjadi pribadi yang penakut, pribadi yang cemas, pribadi yang tidak percaya diri akan tugas dan kepercayaan yang diberikan. Ketika kita selalu membangun relasi dengan Allah, selalu membangun relasi dengan putranya, sesulit apapun tugas dan pewartaan ini, kita pasti akan terus menjalankan. Karena ingat saudara-saudari sekalian, seperti yang Yesus katakan dan saya ulangi lagi, barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal juga di depan Bapakku. Atau mungkin dengan bahasa lain kita boleh katakan, barang siapa yang tidak dengan sungguh-sungguh, tidak bertanggung jawab menjalankan tugasnya, pasti juga akan disangkal oleh Tuhan. Supaya jangan disangkal, berusahalah, melakukan seperti yang telah dikehendaki oleh Kristus. Walaupun ada konsekuensi, itu adalah bagian dari perjalanan iman kita yang harus kita alami, yang harus kita hidupi. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.